Begitu saya menang di Kompas, nama saya kan langsung melejit lah. Dari yang orang yang tidak dikenal menjadi orang yang dibicarakan di mana-mana. Kalau orang yang sudah biasa membaca itu belajar tips menulis itu tidak akan lama. Paling 1 jam 2 jam. Kalau 100 halaman 1 jam selesai itu. Oke, tamu kita malam ini seseorang yang luar biasa, Mas Joni Aryadinata, seorang cerpenis ya, cerpenis pemenang. Kita dimuat di Kompas aja cerpennya susah ya. Beliau ini cerpennya Lampor itu pernah dinobatkan menjadi cerpen terbaik ya versi Kompas. Jadi hebatnya. Kemudian tahun 97 pernah diundang untuk menghadiri Festival Sastra Internasional. Itu dihadiri penulis seluruh dunia di Den Haag. Dari sana diundang ke Paris ya, keren banget ya. Tapi yang menarik adalah salah satunya nanti kita bincang-bincang, Mas Joni Aryadinata sudah hadir ya? Bro Baru? Sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Ya, aduh. Itu kan nih ngobrolnya nih ya. Mas selalu grogi nih kalau ketemu sastrawan. Mas Joni, kabar gimana? Kesibukan apa? Lagi nulis apa? Ya, alhamdulillah. Kesibukan sekarang ya berkebun. Saya punya kebun kopi, Mbak Asma. Katanya tuan tanah sekarang ya. Saya sekarang mengelola kebun kopi. Kebun kopi ya. Kemudian ya kesibukan lainnya masih di horizon, masih. Meskipun jadwal terbitnya semakin tidak jelas. Kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak. Tetapi karena itu majalah sastra yang harus ada satu-satunya gitu dan tertua di Indonesia, jadi ya kami masih terus mengupayakan untuk terbit meskipun ya itu tadi kadang-kadang terbit, kadang-kadang tidak. Ya, nah, kemudian juga di ini basabasi.co. Basabasi? Ya, redaktur cerita pendek di basabasi.co itu situs online untuk sastra. Nah, jadi teman-teman kalau mau ngirim tulisan yang jelas terbitnya rutin setiap minggu ya di basabasi.co. Nah, itu para penulis hampir dari seluruh Indonesia biasanya berlomba-lomba untuk mengirim ke sana. Itu kesibukan yang paling akhir saat ini, Mbak Asma. Oke, Mas Joni, kita kilas balik dulu ya. Tema kita malam ini, by the way, gengs ya. Tema kita malam ini itu apa ya, Mas? Profesi apa aja gitu ya? Iya, betul. Jadi apa aja bisa jadi penulis gitu ya. Jadi kita yang saat ini mungkin punya profesi lain, ada yang mungkin guru, ada yang buruh, ada yang insinyur, ada yang dokter, ada yang vlogger, ada yang YouTuber, bisa kok jadi penulis ya. Dan yang menarik, kilas balik dikit ya, Mas Joni ya. Mas Joni Aryadinata ini dulunya katanya, benar nggak sih Mas? Katanya dulu pernah bahkan ngayuh becak sebelum jadi penulis. Nah itu gimana ceritanya? Itu kan karena memang tidak ada pilihan lain, Mas. Jadi kan saya dari sebuah desa di Jawa Barat sana, di Majalengka, dengan pendidikan yang buruk lah. Jadi kalau teman-teman di sini punya kapasitas otak yang rata-rata cerdas, nah kalau saya berkebalikan, Mbak Asma. Saya ketika SMA pernah tidak naik 2 kali. Oke.
Ya, jadi bisa dibayangkan kalau ada siswa yang tidak naik 2 kali, itu artinya kan kalau kapasitas otak itu diukur dari pencapaian studi ya, nah itu ya jelek lah. Nah, dengan ijazah sekolah yang jelek seperti itu, di sebuah sekolah swasta yang alhamdulillah sekarang sudah bubar karena memang mutunya nggak bagus. Nah, kemudian pergi ke sebuah kota besar tidak ada pilihan lain selain jadi buruh kasar karena ya untuk melanjutkan sekolah juga terutama biaya juga nggak punya, kemudian modal ijazah juga nggak kapabel. Nah, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali ya bekerja apa saja di sektor yang kasar. Nah, ya buruh bangunan, tukang gali-gali tanah itu di jalan, kemudian menjadi kernet dari tukang, misalnya ada proyek bangunan, kemudian saya ikut untuk jadi kernetnya. Nah, kemudian juga ngecat genteng. Itu kalau Mbak Asma pergi ke Jogja, ada sebuah gedung dinas sosial, itu gedungnya besar, itu salah satu yang ngecat gentengnya saya dulu. Susah loh untuk sampai, jadi pencapaiannya tinggi, iya. Mas. Nah, kemudian ya akhirnya ada sebuah pekerjaan yang lumayan menarik. Karena apa? Karena kantornya luas sekali di Jogja. Jadi hampir seluruh jalan raya di Jogja itu bisa menjadi kantor saya. Itu kantor yang paling luas seluruh dunia itu. Ini Cerpenis kalau mengungkapkan cerita tuh bahasanya beda ya, Tan? Nah, itu kantor saya itu sepanjang jalan raya seluruh Jogja. Jadi menarik. Saya akhirnya bekerja di kantor itu sebagai penarik beca. Tapi Mbak Asma, dari sinilah itu kemudian nasib mempertemukan saya dengan seorang penulis. Oke. Nah, yang seorang penulis itu yang kepenulisannya ya. Yang kemudian memperkenalkan dunia tulis menulis dan dalam tanda petik mengajari saya lah untuk hidup tidak jadi istilah dia itu tidak seperti binatang. Mohon maaf ya, dulu itu dia ngomong begini. Mas, itu ketemu sama si temen ini gimana cara ketemunya? Ya, itu salah satu penumpang saya. Yang kemudian dia merasa ya mungkin kasihan lihat saya anak muda kok narik beca, kemudian dia tanya, kamu ijazahnya apa? Gitu. Ya saya bilang saya SMA. Kemudian dia mengatakan, ya saya juga sama SMA, tapi kenapa kamu kerjanya seperti ini? Kemudian dia mengatakan bahwa ada cara lain untuk mencari uang dengan gampang katanya, gitu. Yaitu dengan menulis. Nah, saya tanya nulis apa ya tulis itu pengalamanmu selama ini sehari-hari. Kamu kan pasti banyak pengalaman macam-macam. Ya itu kamu tulis. Nah kemudian dia mengajak ke rumahnya. Kemudian saya main ke rumahnya dan saya diperkenalkan dengan satu buku kumpulan cerita pendek. Karangan siapa? Itu ditulis oleh Yanusa Nugroho, Mas Yanusa Nugroho. Jadi saya sampai sekarang menyebut dia guru. Beliau guru saya. Guru pertama saya menulis itu dari bukunya. Judulnya Bulan Bugil Bulat. Nah, itu kan isi dari cerpen-cerpen Bulan Bugil Bulat itu kan banyak bercerita tentang masyarakat kecil itu. Iya. Jadi ada para pemabuk di pinggir jalan, kemudian pembantu rumah tangga, kemudian gelandangan. Nah itu kok pas dengan dunia saya, karena pada waktu itu saya juga tinggal di lingkungan kumuh di pinggir sungai, yang tetangga saya itu hampir rata-rata ya dunia bawah lah, ada pelacur, ada pemulung, ada pencopet, bahkan ada preman di Malioboro. Jadi
itu orang-orang dunia bawah lah, yang itu pas dengan pengalaman saya sehari-hari. Nah, ketika saya membaca cerita pendek itu, saya loh, ini kok mirip dengan dunia saya. Kemudian mulailah saya kemudian belajar dari membaca cerita pendek Yanusa Nugroho. Karena pesan guru saya itu kamu baca berulang-ulang, bila perlu ceritanya sampai hafal. Nanti kamu bisa nulis niru polanya dengan pola yang pengarang ini ceritakan, tetapi berdasarkan pengalamanmu sehari-hari. Nah, itu saya lakukan. Itu pengalaman apa yang pertama Mas tulis, Mas? Itu ya saya menulis yang saya tahu. Jadi hampir tokoh-tokohnya semuanya tetangga-tetangga saya. Termasuk cerita pendek yang kemudian memenangkan di Kompas itu, yang kemudian dimuat Kompas itu cerpen saya yang dimuat yang kedua itu. Jadi cerpen yang dimuat ya bukan cerpen yang dibuat. Jadi saya menulis banyak cerita pendek untuk belajar. Saya kirimkan ke berbagai media, tetapi tidak ada yang dimuat. Nah, jadi saya belajar untuk menulis dari awal pola yang saya gunakan dari buku Yanusa Nugroho itu. Kemudian saya berlatih untuk meniru polanya, sehingga ketika cerpen-cerpen belajar awal saya itu hampir sama ininya bahkan banyak bahasa yang serupa. Misalnya Yanusa Nugroho menulis cerita pendek judulnya benang-benang lepas. Itu bercerita tentang hujan bercerita tentang hujan di Jakarta. Nah, saya juga bercerita tentang hujan yang tokohnya adalah gelandangan. Mereka memandang hujan dari jendela. Kemudian saya memakai judul hujan lepas. Itu kan hampir sama itu. Nah, tetapi cerpen-cerpen awal yang rata-rata hampir sama itu memang tidak ada yang dimuat. Jadi untuk proses belajar itu hampir tidak ada yang dimuat. Kemudian kira-kira hampir 1 tahun lah saya belajar untuk menulis terus setiap hari. Jadi saya punya rutinitas. Kalau siang kan tidak bisa menulis, Pak, karena saya harus bekerja ya. Baru saya bisa menulis malam hari. Jadi pulang kerja dari kantor itu pulang jam 5. Biasanya habis maghrib saya sholat, kemudian mandi-mandi, kemudian sholat, kemudian makan. Nanti nunggu isya. Nah, kemudian setelah isya itulah saya punya kesempatan untuk menulis. Jadi saya biasanya menulis atau membaca buku. Biasanya saya bagi 2 ya. Jadi untuk menulis dan untuk membaca. Biasanya karena terlalu capek, itu kalau habis isya saya gunakan untuk membaca. Jadi flashback lagi Mbak Asma, teman saya itu kemudian memperkenalkan dengan seseorang yang punya banyak buku. Sehingga kan saya sudah tertarik dengan karya Yanusa. Nah, kemudian akhirnya kan berkembang. Saya mencari buku-buku yang lainnya lah. Nah, kemudian saya diperkenalkan dengan seorang penulis yang bukunya banyak sekali. Satu rumah itu penuh dengan buku karena beliau adalah seorang penulis resensi buku. Nah, saya diperbolehkan untuk meminjam buku. Nah, buku-buku yang saya pinjam itulah yang kemudian saya baca sehabis sholat isya. Itu biasanya sampai jam 10, Mbak Asma. Karena kan capek, badan sudah capek, ya kadang-kadang sampai jam 11 kalau bukunya asik itu. Nah, kemudian nanti saya akan bangun jam 2 pagi. Nah, di saat itulah kesempatan saya untuk menulis. Itu sampai subuh. Karena setelah subuh, kemudian sholat subuh, nyari sarapan dan sebagainya, saya harus kembali ke kantor. Jadi
nyaris saya hanya punya waktu malam hari. Nah itu saya lakukan 1 tahun, Mbak Asma. Nah kemudian karya pertama saya akhirnya dimuat di waktu itu di harian Surabaya Pos, harian sore. Itu karyanya dimuat itu setahun setelah belajar. Karena gini Mas Ma, saya kan menyadari bahwa otak saya tidak seperti yang lain. Nah sehingga saya kecerdasan bahasanya tinggi itu pasti. Bukan begitu. Memang betul-betul Mas Ma, betul saya rasakan kok. Bagaimana saya itu paling trauma dengan terutama mata pelajaran yang ini eksak ya. Yang namanya matematika, kimia, fisika. Itu waduh itu luar biasa, saya payah dan juga bahasa Inggris itu itu sudah luar biasa. Jadi sudah saya rasakan betul. Bahkan ketika misalnya murid-murid lain kan siswa itu bertanya ke guru, saya itu baru dilirik oleh guru saja. Ada kecurigaan bahwa dia akan bertanya untuk itu, saya sudah grogi, sudah nervous itu. Dan ketika saya bicara dengan orang gagap Mas Ma. Jadi itu memang saya sudah sadari bahwa kapasitas otak saya memang tidak seperti yang lain, maka saya harus menempa diri itu lebih dari yang lain. Makanya saya betah saja selama 1 tahun itu saya bekerja keras, sangat keras, karena nyaris saya hanya tidur kalau tidur jam 10, kadang-kadang lebih banyak jam 11 tuh kan, 12, 1, 2 saya sudah bangun lagi, jadi 3 jam. Sementara siang hari saya harus bekerja keras, sangat keras. Nah jadi saya menempa diri itu jauh lebih keras dari yang lain. Maka ketika cerpen pertama saya dimuat di harian Surabaya Pos, wah itu bahagianya luar biasa. Karena apa? Uangnya banyak Mas Ma. Jadi ini itu kan ada temen yang ngajak nulis ditraktir ya tuh. Jadi gini bandingannya, jangan bandingkan dengan sekarang ya. Zaman dulu Surabaya Pos itu honorariumnya 60.000. 60.000 ini tahun berapa? 60.000. Ini tahun 93. Oke. Tahun 93 honor Surabaya Pos itu 60.000. 60.000 itu bisa untuk mengontrak rumah 3 kamar 1 tahun. Emas harganya masih berapa itu ya? Itu luar biasa. Bagaimana? Emas ya, harga emas kayaknya masih. Masih kisaran ya saya nggak tahu, tapi waktu itu harga premium bensin ya itu Rp75 apa. Jadi harga 60.000 senang banget ya Mas ya. Itu cerpen berapa yang dikirim Mas? Itu cerpen pertama di Surabaya Pos, 60.000. Bukan. Setelah 1 tahun. Nah, setelah setahun terus kan ngirimin tuh. Saya tidak pernah menghitung Mbak Asma. Tapi mulai ngirimin 1 tahun ya. 1 tahun. Saya tidak pernah menghitung sampai berapa ratus yang gagal. Tetapi karena keuntungan saya adalah saya menyadari bahwa saya kapasitas otak saya tidak bagus, sehingga meskipun ditolak berpuluh kali, beratus kali, saya tidak putus asa. Karena ya pantas kalau ditolak, karena saya memang dalam kasarannya otak saya bodoh lah gitu. Nah, maka ketika cerpen pertama kali dimuat, itu bahagianya luar biasa. Waktu itu saya sudah berhenti, ketika cerpen pertama dimuat, saya sudah berhenti narik beca, tetapi saya bekerja di salah satu mandor bangunan, itu namanya Pak Min. Dia suka memborong ngecat tembok. Setiap proyek lah, ada perumahan, ada macam-macam lah. Nah, saya ikut kerja di sana. Jadi tidak terlalu menguras tenaga, kerjanya di dalam ruangan, meskipun tetap fisik ya. Nah, sehingga
saya bisa mengoptimalkan tenaga saya ketika malam hari. Nah, waktu itu ketika cerpen pertama dimuat, wah, saya copy itu cerpen itu, honornya kan banyak. Bayangkan Mbak Asma, gaji saya satu hari itu 3.000 rupiah. Ngecat bangunan itu ya, Mas. 3.000 rupiah satu hari. Nah, 500 rupiah itu untuk habis untuk uang makan lah. Istilahnya ada uang makan gitu. Jadi gaji yang pokoknya itu 2.500 rupiah. Kemudian ditambah 500 rupiah untuk uang makan. Nah, dibandingkan dengan 60.000, itu kan banyak sekali itu. Itu maka saya copy itu. Kemudian ketika saya berangkat bekerja, saya katakan kepada Pak Min itu bahwa saya berhenti bekerja, saya sudah menjadi seorang penulis. Tentu saja, saya di copy sebanyak rekan-rekan saya yang ada di proyek itu, saya bagikan. Saya menjadi seorang penulis dan saya berhenti bekerja. Nah, kemudian setelah itu cerita pendek saya tidak dimuat lagi, Mbak Asma. Oh ya? Jadi iya, itu saya kan semakin semangat sebetulnya saya ininya menulis semakin semangat. Saya kirim lagi ke berbagai media, semakin agresif, tetapi tidak ada yang dimuat lagi. Nah ini ada satu misteri. Jadi hampir 6 bulan itu tidak ada yang dimuat, sehingga saya hampir putus asa waktu itu. Saya agak ya bagaimana tidak ada pemasukan. Kemudian padahal saya sudah melipat gandakan waktu siang dan malam. Nah artinya itu wah ini kok begini ya. Jadi saya hampir putus asa. Waktu itu agak ekstrim Mbak Asma. Jadi saya itu ada pikiran ini kok nasibnya kok buruk sekali ya. Saya sudah bekerja keras, tapi kenapa kok tidak dimuat lagi? Sementara saya sudah mengumumkan berhenti jadi pekerja, untuk kembali lagi jadi pekerja bangunan atau narik beca. Saya sudah dalam taraf agak putus asa itu ya. Nah tapi kemudian saya akhirnya melirik ke masjid, Basma. Ini ada kaitannya dengan bagaimana sebuah karya itu memiliki keberuntungan. Jadi bagaimanapun kita berbuat banyak ya, tanpa keberuntungan itu kok banyak yang agak mustahil ya. Jadi tetap seseorang itu membutuhkan keberuntungan. Nah ini nanti akan saya paparkan kenapa apa keberuntungan itu apa. Jadi saya melirik ke masjid. Masjid namanya Masjid Maghfirah. Itu di belakang dulu ada pabrik SDM. Mas berarti masih di Jogja ya Mas waktu itu ya? Masih di Jogja. Nah saya melamar menjadi pengurus masjid. Oke. Melamar menjadi pengurus masjid itu tugas saya yang pokok adalah bersih-bersih, ngepel. Jadi ngepel masjid itu kalau zaman dulu kan masjid-masjid tidak pakai keramik kan, pakai tegel. Kemudian tidak ada karpet, adanya tikar. Jadi tugas saya adalah setiap hari, karena masjid itu pinggir jalan, Mbak Asma. Jadi banyak debu lah, banyak debu dari kendaraan itu. Sehingga saya setiap hari saya harus mengepel lantai. Tugas saya adalah mengepel lantai dan mengelapi kaca. Lantai masjid dan kemudian lantai kamar mandi. Nah ini yang paling merepotkan kamar mandi, karena waktu itu belum ada keramik. Kamar mandi juga dari tegel semen itu, sehingga kalau telat menggosok itu nanti ada lumutnya. Nah itu yang paling kerja keras itu menggosok lumut itu. Nah kemudian imbalannya apa? Imbalannya adalah saya menerima makan. Jadi masjid itu mengatur sekelilingnya, jadi rumah-rumah di sekeliling masjid itu untuk bergiliran memberi makan petugas masjid. Nah, kadang-kadang
mereka lupa, Mas. Jadi kadang-kadang orang yang bertugas memberi jatah makan pembersih masjid itu, mereka lupa. Jadi lupa tidak memberi makan. Kok kejadiannya kok makin sering, makin sering. Jadi saya memang punya waktu untuk lebih banyak menulis karena tugas saya hanya mengepel lantai itu hanya pagi hari. Sore hari saya hanya bertugas untuk menyapu. Nah, kemudian nanti kalau juga tugas lain adalah kalau petugas adzan itu berhalangan, maka saya harus menggantikannya untuk adzan. Jadi saya selalu harus standby di masjid. Nah, itu saya jadi punya banyak waktu, Mbak. Karena masjid itu kan ada kamar untuk marbot ya, penjaga masjid itu. Jadi saya punya waktu banyak karena tugas saya hanya pagi dan terutama sore. Sehingga saya pergunakan waktu yang luang itu untuk lebih banyak lagi menulis. Nah, makan kan sudah dicukupi oleh para tetangga, tapi kadang-kadang mereka lupa. Dan lupanya semakin sering. Sehingga saya memutuskan, waktu itu saya memutuskan daripada tidak jelas, jadi kadang makan, kadang tidak, saya memutuskan untuk puasa. Jadi setiap hari saya memutuskan untuk puasa. Atau kadang-kadang ada makanan, kadang-kadang tidak. Jadi ya daripada mubazir, maksudnya buat apa juga, sehari-hari juga nggak makan. Jadi saya memutuskan untuk banyak puasa. Nah, ketika kejadian lupa untuk memberi makan itu semakin sering terjadi, itu saya mulai berpikir nih, mulai agak timbul malas gitu, mulai tidak ikhlas, Nah, sehingga untuk membersihkan kamar mandi yang pekerjaan paling berat itu akhirnya saya lalai. Jadi saya hanya menyapu lantai, kemudian membersihkan kaca, dan saya tidak menggosok kamar mandi itu sampai beberapa hari. Malas saya. Ya marah kenapa orang ini kok pelit sekali ya. Nah, kemudian ada satu kejadian yang membalik hati ya. Jadi ada seorang musafir datang, masuk ke kamar mandi yang sudah beberapa hari tidak saya bersihkan lumutnya itu, dan terpeleset. Terpeleset, kemudian membentur dahinya, membentur sudut pintu, kemudian berdarah. Nah, waktu itu ketika saya melihat itu, saya tiba-tiba merasa sangat bersalah. Dan perasaan merasa sangat bersalah itu sampai merasuk ke dalam hati, dan saya nangis itu. Jadi saya tolong, kemudian saya minta maaf bahwa itu adalah kesalahan saya karena saya tidak membersihkan kamar mandi. Dan setelah ada kejadian itu, ada atau tidak ada makanan, saya dianugerahi, jadi ada hati yang kemudian berbalik. Jadi ada atau tidak ada makanan. Ketika ada orang sembahyang di masjid itu, kemudian dia bisa wudhu dengan nyaman, kemudian sholat, jadi ke kamar mandi selamat, kamar mandinya harum, bersih, kemudian wudhu dengan nyaman, kemudian dia masuk ke masjid dengan lantai yang bersih, dan kemudian dia sholat. Setiap saya melihat itu, saya merasa sangat bahagia. Jadi ada atau tidak ada makanan, saya bahagia. Saya merasa bahwa saya sudah menjaga mereka dengan untuk sembahyang dengan khusyuk, dengan tenang. Pada saat itulah cerita pendek saya tiba-tiba memenangkan di Kompas. Jadi ada satu keterkaitan ketika
Karena waktu itu yang namanya hati nurani itu kan tidak bisa dibohongi. Waktu itu saat ketika ada kabar bahwa cerpen saya menang di Kompas, itu saya mengatakan bahwa ini adalah buah dari hati saya yang ikhlas. Jadi Allah itu menolong saya. Karena apa? Begitu saya menang di Kompas, nama saya kan langsung melejit, Mbak Asma. Dari yang orang yang tidak dikenal, siapa itu Joni Aryadinata, tidak ada yang mengenal, menjadi orang yang dibicarakan di mana-mana. Itu sampai kalau zaman dulu kan yang namanya pemenang Kompas itu kan geger, Mbak Asma. Ya, iya, jagat sastra zaman dulu geger. Semua apa gitu, pasti pada kepo. Nah, apalagi orang penulis yang sama sekali tidak dikenal, tiba-tiba kok menang. Wah, itu namanya berita, kemudian orang memburu saya untuk wawancara dan segala macam itu kan, itu geger, Pak Asma. Jadi saya tiba-tiba menjadi orang yang sangat dikenal. Ya, ketika itu kan saya bisa mengalahkan para penulis dalam tanda petik, kalau pemenang itu artinya mengalahkan ya. Itu para penulis mapan di antara yang waktu itu ikut juga dinilai ya, itu kan ada Seno Gumira Aji Dharma, kemudian ada Yanusa Nugroho, guru saya. Satu buku guru saya. Kemudian ada Umar Khayyam, kemudian ada pokoknya nama Agus Nur, nama papan atas lah waktu itu. Nah, sehingga saya merasakan betul bagaimana nasib itu kemudian tiba-tiba berbalik, mengubah saya dari orang yang tidak kenal menjadi orang yang sangat terkenal. Itu menurut saya kan ajaib, Mas. Iya. Itu ajaib. Dan Mas, itu Mas jelaskan soal keberuntungan tadi ya. Keberuntungan. Jadi keberuntungan itu nggak ngapa-ngapain gitu kan. Bukan iya, betul. Kan? Saya tidak mengupayakan apapun. Artinya saya tetap berusaha secara lahir saya berusaha terus menulis, ngirim ke media, tetapi bahwa kemudian tiba-tiba saya melejit seperti meteor, itu kan keberuntungan. Jadi kita nggak pernah tahu, Mas, kawal mimpi dengan doa, kita nggak pernah tahu gitu kebaikan-kebaikan apa yang kita lakukan yang mungkin membuka pintu-pintu kehendak Allah gitu ya, sehingga memberikan limpahan kebaikannya itu kepada kita gitu kan. Betul, Mbak Asma. Jadi gitu. Nah, ya semenjak itu kemudian saya bisa ngontrak rumah yang 60.000 1 tahun itu. Saya dapat hadiah 5 juta, Mas. Ya Allah. Bayangkan 5 juta 60.000 aja untuk sewa rumah 1 tahun. Jadi waktu itu harga sepeda motor paling trendy ya, yang paling baru, paling bagus lah waktu itu hanya 800.000. Saya dapat uang 5 juta rupiah. Kemudian saya bisa beli komputer. Jadi waktu itu komputer harganya, tidak ada penulis di Jogja sepertinya yang seangkatan saya ya, yang memiliki komputer. Tapi saya waktu itu komputer masih jadi pajangan, Mbak Asma. Jadi orang-orang kaya di Jakarta membeli komputer dipajang di ruang tamu. Karena apa? Karena memang harganya mahal sekali. 2 juta. Betul. Komputer itu 2 juta, itu artinya 3 motor. Itu kan mahal. Nah, apa ya, Mas? Pakai mesin tik aja. Sebelumnya pakai mesin tik. Nah, jadi saya penulis di angkatan pertama saya yang berani membeli komputer. Mas, berarti kalau misalnya nih ada pesan misalnya buat teman-teman yang tadi kan profesi apa aja bisa jadi penulis, asalkan berarti kan harus banyak baca, itu yang pertama ya. Betul. Kemudian latihan itu dengan praktek kan, dengan menulis, ya kan? Menulis. Iya. Boleh pola copy the master. Jadi misalnya ada cerpen apa gitu ya, kemudian kita coba, kita tiru gitu kan, meskipun bagian dari latihan. Gitu. Apalagi Mas yang bisa Mas ini sharing nih buat teman-teman yang profesinya bukan tulis tapi pengen jadi penulis. Karena begini, Mas, ternyata
itu menulis itu memang tidak ada teorinya. Betul-betul tidak ada teori. Jadi menulis itu kan sebetulnya itu kan hanya praktek. Betul, betul. Kenapa saya mengatakan tidak ada teorinya? Begini Mbak Asma. Itu yang namanya buku tips menulis. Saya juga menulis buku tips menulis yang saya kumpulkan dari tulisan-tulisan saya di Anida ya. Jadi saya pernah mengasuh rubrik galeri. Dulu yang merekrut saya adalah Mbak Helvi. Untuk waktu itu saya sudah redaktur Horizon ya. Redaktur di majalah Sastra Horizon. Kemudian Mbak Helvi merekrut saya untuk ikut menulis di galeri. Jadi ikut menulis. Mbak Helvi kan juga awalnya kan Mbak Helvi itu yang penulis galeri itu, rubrik galeri untuk membahas cerpen-cerpen yang dimuat di Anida yang dipilih oleh redaktur. Nah kemudian akhirnya digantikan saya. Jadi saya diberi jalan oleh Mbak Helvi karena Mbak Helvi dulu redaktur Anida kan. Diberi jalan. Anida itu keren sebetulnya Mas ya. Bagaimana? Anida itu keren sebetulnya ya. Oh ya keren sekali. Bagaimana? Horizon itu oplahnya kan cuma berapa? 8.000 lah. Oplahnya itu. Tapi Anida itu kan sudah waktu itu saja ketika saya ikut gabung di Anida itu 80.000 oplahnya. 10 kali lipatnya Horizon. Itu kan keren sekali dan ini menyimpang dulu ya Mbak Basma. Iya, Jadi di Balikpapan di pondok di salah satu pesantren di Hidayatullah itu kan saya diundang ke sana bersama Pak Taufik Ismail bersama Sutarji Kalsumbahri kemudian bersama Rendra. Itu kan pendekar semua itu. Iya. Di Balikpapan ya. Di salah satu pondok pesantren Al Hidayah. Nah kemudian yang keempat saya yang paling junior dibandingkan mereka yang sangat senior. Ini hebatnya Anida ya. Nah ketika mereka panitia MC itu mengatakan bahwa para penulis yang hadir pada saat ini adalah Taufik Ismail. Itu publik tuh diem aja Mbak Asma. Oh gitu? Iya. Kemudian Sutarji Kalsumbari, diem aja. Kemudian Rendra, diem aja. Dan Joni Aryadinata, langsung mereka itu bersorak. Itu 3 maestro. Pembaca Anida itu yang hadir ya. Ternyata mereka semua itu pembaca Anida. Yang mana mereka kenal Rendra, kenal Taufik Ismail. Ya begitu disebut Joni Aryadinata mereka kenal, membaca setiap 2 minggu sekali mereka membaca. Itu hebatnya. Ya. Kita sambil sambil kita buka tanya jawab ya Mas ya. Jadi sebentar Mas Asma. Oh ya boleh. Tadi kan belum nih. Jadi kenapa saya mengatakan tidak ada teori karena apa? Oke. Ada banyak sekali buku tips menulis termasuk yang saya tulis itu tebalnya hampir 500 halaman lah tebal. Ada ratusan judul ya tips menulis dan itu bisa dibaca dipelajari. Kalau orang yang sudah biasa membaca itu belajar tips menulis itu tidak akan lama. Paling 1 jam 2 jam. Kalau 100 halaman 1 jam selesai itu. Dan rata-rata tips menulis kan sama toh ininya pembahasannya rata-rata sama lah dengan bahasa yang berbeda. Nah ngelotok itu tahu ya, sehafal apapun teori-teori yang didapat dari tips menulis, ketika mempraktekannya tidak akan bisa. Makanya saya mengatakan menulis itu tidak ada teorinya. Yang ada adalah praktek. Semakin orang praktek setiap hari, dia akan semakin bisa untuk lancar untuk menulis. Itu saya buktikan karena saya sudah saya katakan tadi bahwa otak saya tidak cerdas. Tetapi dengan ditempa terus-menerus setiap hari, lama-lama menjadi cerdas juga, Mbak Asma. Akhirnya kan lama-lama tulisannya lancar, akhirnya memenangkan satu event. Nah, kira-kira begitu dulu
Mbak Asma, ininya pengantar kita. Terakhir nanti sebelumnya saya minta Mas Joni nanti sharingnya. Maksud saya untuk menekuni, untuk dengan sabar. Tapi nanti kita jawab di akhir ya. Untuk dengan sabar selama 1 tahun itu mau gitu ya ke dunia baru gitu loh. Artinya menulis kan dunia baru kan, kantornya beda banget gitu kan. Beda sekali. Itu Asma nanti pertanyaan yang terakhir tuh penutup tuh apa sih yang membuat Mas tabah dan sabar gitu selama setahun itu. Tapi kita tahan dulu. Oke, Bro Bahru, siapa nih yang mau bertanya nih sekarang? Ya, sudah ada Mbak Lilik Subari. Oke, satu pertanyaan aja ya, cepat, tepat, singkat. Nah, sebetulnya nggak harus tepat juga ya. Silahkan di-klik dulu di layar Mbak Lilik. Mbak Lilik itu masih mute. Ya, silakan. Oke. Ya. Kenapa jadi Ana yang harus meminta unmute? Mbak Lilik, oke udah, silakan Mbak Lilik. Ya. Ini enggak terdengar suaranya. Silakan Mbak Lilik. Setelah ini Mbak Ana Solihah siap-siap ya. Mbak Ana boleh di-unmute dulu. Nah, oke. Mbak Lilik silakan. Suaranya belum kedengeran nih Mbak Lilik. Oke. Saya ke Mbak Ana dulu ya. Nanti ke Mbak Lilik ya. Mbak Lilik biar dicari tahu kenapa ya masih belum ini suaranya. Mbak Ana silakan Mbak. Langsung Mbak. Habis ini ke Mbak Lilik. Tolong di-unmute Mbak. Oke, silakan Mbak Ana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu warna kerudung kita matching nih. Iya, satu hati Bunda. Iya, Mas Joni, subhanallah ya, tadi sharing pengalamannya sangat menginspirasi dari profesi yang biasa-biasa saja bisa menjadi cerpenis nasional. Internasional? Dunia? Internasional, ya Bunda. Iya. Iya, pertanyaannya apa Mbak? Iya, pertanyaannya begini. Ini kan pada akhirnya kan Mas Joni ini meninggalkan semua profesinya ya, menekuni dunia penulis. Nah, kebetulan saya saat ini seorang guru sekolah dasar. Nah, apakah untuk bisa menjadi penulis profesional itu harus meninggalkan profesi kita sebelumnya? Karena memang jujur saja ya, untuk membagi waktu itu juga tidak mudah. Mungkin bagi ibu rumah tangga biasa itu teman-teman bisa misalnya nulis novel gitu ya, satu hari bisa 3-5 bab gitu ya. Untuk saya misalnya yang punya profesi lain, satu hari bisa 1 bab itu sudah alhamdulillah. Kadang-kadang malah tidak sempat. Itu saja Mas Joni. Terima kasih atas sharing. Silakan Mas Joni. Habis ini nanti Mbak Lili. Apa menulis meninggalkan semua profesi yang lain itu hanya ada pada zaman dulu. Zaman ketika seniman masih gondrong, kemudian tidak mandi. Kan banyak sekali tuh kesan bahwa seniman itu dekil karena selalu memikirkan karya. Nah, itu zaman dulu kesannya seperti itu. Padahal sebetulnya tidak, Mbak. Banyak sekali seniman yang sukses, penulis yang sukses, justru dia itu karena dia merangkap dengan yang lain. Kita lihat saja misalnya Sapardi Djoko Damono itu kan guru besar, profesor. Dia adalah seorang dosen. Tentu saja dosen kemudian guru besar, wah itu kesibukannya luar biasa. Benar. Nah, kemudian kita lihat Budi Dharma. Budi Dharma itu pernah menjadi rektor. Wah, itu sebagai rektor kan kesibukannya luar biasa itu. Guru besar. Umar Khayyam juga profesor, guru besar. Kunto Wijoyo guru besar. Kemudian itu yang ini ya, yang di pendidikan. Juga banyak sekali guru SMA dan juga guru SD itu yang sukses jadi penulis. Kenapa? Kenapa sih para guru itu banyak sekali yang sukses menjadi seorang penulis?
Itu karena mereka punya bahan setiap hari. Mereka itu kan apalagi setiap tahun berganti murid. Itu banyak sekali berganti cerita. Setiap orang kan punya cerita masing-masing. Biasanya para guru yang menulis itu biasanya orangnya peka. Jadi dia sering dengar kalau ada siswi bermasalah, dia dekati, ditanya ada apa, kemudian pokoknya telinga dan matanya itu karena dia mengasah diri menjadi seorang penulis, otomatis dia akan peka dengan lingkungan. Makanya para guru selalu tidak kehilangan ide. Nah, itu profesi di jalur pendidikannya. Kemudian di jalur yang lain, banyak sekali para pengusaha yang sukses juga sebagai seorang penulis. Nah, kita mengenal Taufik Ismail ya. Taufik Ismail itu kan seorang penyair, dia dokter hewan. Kemudian dia pernah menjadi pejabat tinggi di Unilever. Itu bagian yang promosi lah, bagian apa istilahnya ya kalau sekarang itu. Copywriting kan ya, termasuk nggak? Gimana? Termasuk copywriting nggak sih? Maksudnya bikin materi-materi. Termasuk. Jadi itu yang saya yang ketika itu mendengar kisah Pak Taufik menceritakan perang sampo, perang Sunsilk itu dengan ketombe. Jadi dia menciptakan satu strategi, satu wacana bahwa ada perang besar antara sampo dengan ketombe yang kemudian Unilever itu kan produknya banyak. Jadi masing-masing antara Sunsilk dengan apa lagi sampo itu ya, Pantene misalnya, atau dengan apa, itu kan sebetulnya satu pabrik. Nah, antara Lifebuoy dengan Lux dengan Nuvo dengan apa lagi itu juga satu pabrik. Tetapi oleh Pak Taufik Ismail itu dibuat mereka berperang. Nah, salah satunya tugasnya itu. Dan itu tentu saja ketika Pak Taufik Ismail di Unilever, dia juga merangkap sebagai pernah menjadi rektor di IKJ kan. Kemudian dia juga punya jabatan di DKJ. Kemudian dia juga mengelola majalah Horizon. Orang sibuk lah ya, intinya banyak. Jadi itu intinya sangat sibuk sekali. Kalau kita lihat kesibukan, mohon maaf ya, kesibukan misalnya ibu sebagai guru di sekolah dasar, dibandingkan dengan kesibukan Taufik Ismail, itu jauh lebih banyak Taufik Ismail. Di samping itu Pak Taufik itu punya banyak rumah makan, punya banyak restoran di Padang. Jadi dia juga pengusaha. Jadi bisa dibayangkan sibuknya seorang Taufik Ismail, tetapi dia toh tetap selalu menulis. Dan produktif. Kita lihat juga dan produktif. Kita lihat juga Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad itu kan pemilik Tempo ya. Jadi punya banyak ratusan pegawai Tempo. Kemudian dia juga punya Salihara. Salihara itu komunitas kesenian, kebudayaan. Kemudian juga dia juga pengusaha. Jadi beliau juga punya beberapa usaha. Itu sibuk sekali. Jadi nggak harus tidak ada istilah kok tidak ada waktu. Karena apa? Menulis itu prosesnya memang harus disiplin ya. Disiplin. Artinya sesedikit pun waktu itu harus disiplin. Misalnya 1 hari setengah jam. Disiplin terus-menerus itu juga akan berhasil. Atau 1 hari 1 jam. Masa tidak bisa menyisakan waktu 1 hari 1 jam. Ini saya akan cerita ini Mbak Asma. Sebentar. Mas, ini sesuai ini penting. dengan kita ya. Keren menulis sambil jadi apa saja. Jadi bukan di give up. Jadi bukan menyerahkan atau berhenti. Tapi bisa. Kalau kaitannya Mas Joni kan karena memang itu kerja kasar ya Mas ya.
Iya, dan itu juga kemudian kan saya juga menjadi redaktur, akhirnya ditarik menjadi redaktur Horizon. Kemudian di samping itu saya juga masih punya kebun, masih punya sawah. Jadi artinya saya juga tidak mengandalkan melulu menjadi seorang penulis. Yang mau disampaikan, Mas? Ya bisa jadi apa saja lah. Nah, yang menjadi dokter juga banyak kan, kemudian arsitek juga banyak, artis juga banyak. Nah sekarang saya tanya Mbak Asma itu apa hanya sibuk menulis? Kan tidak toh. Mbak Asma kesibukan sehari-hari kan bukan hanya menulis toh. Banyak sekali kesibukan yang lain yang dilakukan Mbak Asma. Juga Mbak Helvi juga di samping dosen juga beliau, ya saya tahu banyak sekali lah pekerjaan beliau. Iya kan Mbak Asma? Iya Mas, benar ya. Jadi teman-teman yang saat ini punya profesi lain ya, tapi yang masih bisa beriringan ya, kenapa enggak gitu? Karena dari cerita Mas Joni tadi kan banyak yang sudah disebutkan itu nama-nama bukan sekedar penulis ya, tapi orang-orang besar dalam kepenulisan ya, dalam jagat sastra Indonesia gitu, dan mereka punya kesibukan yang lain di luar nulis ya, dan semua berjalan beriringan ya. Beriringan ya. Mas Joni, kita buka Mbak Lili ya. Oke, Mbak Lili tadi yang tadi mau nanya, silakan Mbak Lili. Ya. Mbak Lili masih belum bisa apa dilepas dulu dari ininya ya, suara itunya apa? Dari coba HP-nya. Itunya dicabut dari headsetnya. Ya. Coba lagi Mbak. Halo. Iya, silakan Mbak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya sejak tahun 83 itu sudah menulis. Awalnya memang menulis cerpen ya. Dan itu sudah terbit di beberapa koran di Jawa Timur. Kemudian di perjalanan waktu itu saya kan menulis artikel, menulis buku, menulis opini. Jadi semua bentuk tulisan itu saya coba gitu. Dan saat ini ingin kembali ke fiksi gitu. Nah ini minta tipnya Mas Joni, bagaimana cara memperkuat karakter gitu, dalam penulisan. Karena ingin balik lagi ke cerpen gitu, atau penulisan. Jadi tentang karakter, bagaimana membuat cerita dengan karakter yang kuat. Silakan Mas Joni. Jadi gini, ketika awal-awal saya mencoba untuk mengeksplorasi karakter, jadi karakter itu ada dua ya Bu. Karakter tokoh di dalam tulisan kita dan karakter keseluruhan karya kita. Itu berbeda ya. Betul. Nah, ketika pertama kali belajar memperkuat karakter tokoh, itu saya gunakan orang-orang yang betul-betul saya kenal. Nah, termasuk cerpen Lampor ya. Cerpen Lampor itu yang menang di Kompas. Itu kan semua pelakunya adalah tetangga saya. Makanya karakter di dalam cerpen itu kuat sekali. Karena apa? Karena saya betul-betul mengenal tokoh itu. Betul-betul itu hanya saya memindahkan saja manusia-manusia yang ada di sekitar rumah saya ke dalam cerita pendek. Nah, makanya ketika karya itu kemudian diulas oleh beberapa kritikus, itu mereka rata-rata menulis bagaimana kuatnya karakter tokoh di dalam cerita pendek itu. Nah itu saya belajarnya dari memegang tokoh yang betul-betul saya kenal. Sehingga ketika misalnya begini, saya menggambarkan tokoh Tito di dalam cerpen itu ya. Itu kan Tito anak sulungnya dari sebuah keluarga pemulung. Nah saya betul-betul Tito itu hadir di dalam kepala saya karena memang saya mengenal sehari-hari. Saya pindahkan saja gaya bicaranya seperti apa, pilihan kalimatnya seperti apa, gaya berjalannya seperti apa, kemudian kualitas dialognya kalau dia sedang ngomong dengan kakak beradik misalnya atau ngomong dengan ayah dengan ibunya, itu betul-betul saya hadirkan tokoh itu dan hanya copy paste saja dari orang yang nyata itu. Nah cara itu ternyata sangat efektif.
Untuk awal ya, untuk awal kita mengembangkan tokoh. Jadi ketika misalnya cerita-cerita pendek selanjutnya saya hendak menghadirkan seorang jahat misalnya, itu saya akan mengambil salah seorang, entah itu penjahat yang dari bacaan. Jadi kan penjahat itu kan macam-macam. Saya bisa menggalinya dari bacaan, menggalinya dari nonton televisi atau nonton film, menggalinya dari apa saja lah, atau dari cerita orang. Nah itu betul-betul saya hadirkan. Karena apa? Untuk membedakan karakter tokoh di dalam sebuah cerita itu memang tantangan yang paling berat. Kadang-kadang kan penulis itu suka lupa ya. Jadi memainkan karakter di dalam tulisan itu kan kebanyakan itu hanya representasi dari bayangan dia. Tetapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang tokoh yang awalnya jalannya pincang tiba-tiba jadi lurus. Katakan misalnya secara verbal begitu ya. Atau tokoh yang awalnya ngomongnya kalau diskusi dengan temennya itu ngomongnya agak kurang cerdas, tiba-tiba kok di bab lain dia bisa mendebat macam-macam. Itu kan tidak konsisten. Nah, untuk menjaga konsisten karakter dari awal sampai akhir, itu saya biasanya meminjam tokoh yang sesungguhnya. Tapi itu sebagai latihan ya, karena lama-lama kalau sudah begitu, itu nanti insting kita akan jalan sendiri. Jadi meskipun kita menciptakan sebuah cerita, karakter tokohnya tidak ada di dalam fakta, kita tetap masih bisa menulis dengan karakter yang kita inginkan dan konsisten. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua adalah karakter tulisan kita secara keseluruhan. Ini yang juga harus diperjuangkan oleh teman-teman. Karena kebanyakan saya pengalaman menjadi seorang redaktur sudah hampir 30 tahun ya. Bahkan 40 tahun. Itu rata-rata antara cerita pendek yang satu dengan yang lainnya itu hanya berbeda tema saja. Sementara gaya dan karakternya sama. Jadi kebanyakan begitu. Nah, kalau kita tidak pernah bisa memunculkan karakter kita sendiri, itu susah dikenali. Biasanya itu lambat untuk dikenal. Contoh misalnya, kalau kita membaca karya-karya Asma Nadia dengan karya-karya Golagong, itu akan bisa kita bedakan kok. Saya sebagai pengalaman seorang redaktur, meskipun kasarannya namanya ditutup, saya bisa membedakan. Wah, ini Golagong. Ya agak tengil, kemudian seger. Ini Asma Nadia, agak mendalam. Kemudian kadang-kadang kalau penuh tragedi, ada kesedihan, tetapi juga seger. Kalau pas ngocol ya ngocol, tapi berbeda dengan Golagong. Nanti Golagong akan berbeda dengan Terelie. Terelie akan berbeda dengan siapa Laskar Pelangi itu? Andrea Hirata. Nah, bagaimana cara menemukan karakter kita sehingga kita gampang dikenali? Yaitu tidak ada jalan lain kecuali dengan proses. Karena seorang penulis, ketika dia semua penulis berawal dari meniru. Catat ya, semua penulis berawal dari meniru. Meniru dari karya orang yang pernah dibaca. Nah, itu instingnya akan tahu kok. Wah, ini masih seperti Mbak Helvi. Nah, terasa kok. Atau ini kok tulisan saya masih seperti Seno Gumira. Nah, ketika proses itu terus dijalani dan tetap merasa bahwa kita mengakui secara jujur bahwa ini adalah masih seperti itu lama-lama ada perlawanan di dalam diri, kita ingin berbeda dengan yang lain. Nah, nanti lewat berjalannya proses, kita tiba-tiba akan menemukan sebuah perasaan ketika menulis bahwa ini adalah saya. Tidak terpengaruh oleh siapapun. Nah, ketika menemukan itulah kita sudah memiliki karakter. Nah, kalau kita sudah memiliki karakter, itu nanti kita gampang untuk dikenali.
Itu kira-kira. Jadi ada dua karakter yang harus dipelajari. Mas Joni, ini waktunya udah lewat. Boleh tambah nggak 10 menit? Saya nggak. Boleh. Tambah saya Spanyol salah. Tambah 1 jam juga boleh kok. Iya. Oke, baru Gilang ya. Mas Gilang. Oke, silakan Mas Gilang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Gilang di mana ya? Saya dari Tegal, Bunda. Oh, Tegal. Oke, gimana pertanyaannya apa nih? Buat satu aja ya, Mas Joni. Iya, satu. Jadi tadi kan Mas Joni kan bilang soal kita harus disiplin untuk latihan menulis setiap hari. Nah, saya itu pengen tahu yang termasuk latihan menulis itu, apakah setiap hari kita harus bikin satu cerita yang berbeda, atau kalau studi kasus saya nih, saya kan sedang menggarap sebuah novel untuk sebuah platform. Nah, saya itu masih ribet dibikin outline sama planning novelnya gitu loh. Apakah ketika saya setiap hari bikin outline novel dan planning novel, terus mematangkan itu semua, tapi belum nulis draftnya, itu udah termasuk latihan juga gitu. Maksudnya, boleh nggak dibagi pengalamannya Mas Joni nih, dulu ketika latihan setiap hari itu gimana, dan gimana biar kita disiplin. Terima kasih Mas Joni ya. Gini ya, ada... Benar. Ini langsung Mbak Asma ya. Jadi ada satu penyebab kegagalan banyak penulis itu karena dia tidak konsisten dengan apa yang dia tulis. Jadi gini, maksudnya tidak konsisten begini. Antara imajinasi dan kemampuan itu kan jaraknya jauh sekali. Imajinasi biasanya berlari jauh di depan. Sementara kemampuan untuk mengejar imajinasi itu rata-rata ya kadang-kadang jalan di tempat. Kadang-kadang jalan di tempat. Makanya setiap cerita yang kita tulis sebetulnya di dalam imajinasi sudah selesai. Minimal selesai, idenya itu sudah selesai, sudah bulat. Maka kita menulis. Nah, tetapi karena imajinasi itu berlari di depan, ketika kita menulis paragraf pertama saja, itu sudah macet. Padahal imajinasi sudah selesai, tetapi paragraf pertama yang kita tulis itu kadang-kadang macet. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Macet. Nah, kebanyakan penulis yang gagal adalah berpikir untuk menulis cerita lain yang dikiranya mudah. Maka dia tinggalkan itu, menulis yang baru. Padahal menulis yang baru itu pun akan macet. Percayalah, bagi para penulis awal kebanyakan problemnya itu. Karena dia harus harus nyari ide yang mengutuhkan lagi idenya dari awal kan. Sementara yang itu sebetulnya sebetulnya sudah utuh. Nah, bagaimana cara untuk supaya tidak mudah pindah ke lain hati? Karena pindah ke lain hati itu belum tentu juga bisa selesai, bisa bagus. Nah, satu cerpen yang gagal dipindah lagi ke tema yang baru, gagal lagi, pindah lagi ke tema yang baru, gagal lagi, karena persoalannya sama. Imajinasi kita masih jauh berlari di depan. Maka bagaimana cara untuk mengatasinya? Cara mengatasinya adalah sejelek apapun, cerita itu harus selesai. Jadi ketika kita macet, ya tinggalkan saja, tetapi jangan kemudian pindah, tetap dipikirkan. Kita misalnya berhenti menulis karena macet, ya nyapu dulu deh, nyapu halaman, sambil tetap pikirannya ke situ, ke cerita yang belum selesai itu, atau membantu anak atau ngajar atau apa gitu. Tetapi tetap pikirannya tetap jangan sampai kemudian berpikir untuk ini untuk pemula ya. Kalau berbeda lagi dengan yang sudah profesional, bisa saja beberapa layer bisa diselesaikan ya. Tetapi kalau untuk pemula itu tolong sejelek apapun cerita itu harus selesai. Karena begitu cerita itu selesai dengan jelek, selesai dengan jelek, kemudian membuat baru
tapi juga selesai dengan jelek. 3 selesai dengan jelek, 4 jelek, 5 jelek, 6 jelek, 7 agak mendingan. Mendingan. 8 lumayan, 9 sedikit bagus, 10 mungkin bagus. Nah, itu juga terjadi di orang-orang yang kemudian mengirim ke media, karena sekali lagi saya sudah berpuluh tahun di majalah Sastra Horizon. Majalah Sastra Horizon itu setiap bulan itu hampir 6.000 cerita pendek yang dikirim dari berbagai dari hampir penulis seluruh Indonesia. Aku bahagia pernah dimuat sekali, Mas. Nah, harus latihan lagi. Kalau dimuat di Horizon. Nah, itu kan yang dimuat cuma 2, artinya kan 5.998 itu ditolak. Nah, rata-rata kegagalan mereka adalah baru 2-3 kali mengirim, ditolak kemudian berhenti. Nah, padahal mungkin kalau dia mengirim 10 kali, itu mungkin akan lolos. Karena apa? Karena penulis itu semakin banyak dia berlatih berproses, itu akan semakin bagus kok. Karena belajarnya memang praktek gitu ya, Mas ya? Memang proses. Jadi tidak ada satu pelatihan pun yang bisa menjamin seseorang menjadi seorang penulis. Dia harus berproses. Dan prosesnya harus dilalui. Iya, Mas Joni, sorry. Jadi tadi kata pertanyaan Gilang, waktu Mas Joni setahun itu latihan nulisnya gimana? Tiap hari cerpen baru atau snacking atau gimana? Ya, kadang-kadang 1 hari selesai. Artinya 1 malam itu selesai. Kadang-kadang bisa 2 malam selesai. Tetapi prinsipnya itu harus selesai. Baru saya boleh untuk mengambil tema baru. Itu untuk yang belajar ya. Kalau sekarang kalau orang sudah katakanlah sudah insting antara imajinasi dengan kemampuannya sudah seiring, itu bisa menggarap novel sambil menggarap cerita pendek, sambil menggarap esai, itu bisa. Tetapi kan orang sudah menguasai itu, sudah bisa menyelaraskan antara imajinasi dengan kemampuan. Nah, ini saya akan soal ini penting diceritakan, Mbak Asma, supaya tadi kan saya melihat ada beberapa peserta yang sudah emak-emak ya. Ini saya penting bercerita soal kunjungan saya ke Ibu Titis Basino. Mungkin Mbak Asma juga kenal kan Bu Titis Basino. Beliau kan sudah sepuh toh. Betul. Sudah sepuh. Nah, pertama kali saya berkenalan dengan Titis Basino itu ketika buku-bukunya itu punya rak khusus di Gramedia. Jadi ada rak khusus Titis Basino, novel-novel khusus karya Titis Basino. Nah, ternyata Titis Basino itu menulis novel 1 bulan sekali, Mbak Asma, keluar bukunya, buku baru. Masya Allah. Nah, makanya saya penasaran. Waktu itu saya sudah di Horizon ya. Nah, saya cari alamat Bu Titis Basino. Waktu itu saya belum pernah ketemu Bu Titis Basino karena di bukunya fotonya itu gadis cantik. Jadi waktu saya menyangka Titis Basino masih muda. Wah, betul-betul di setiap novelnya kan fotonya itu bukan foto yang sudah sepuh, tapi perempuan cantik lah. Nah, saya cari itu alamatnya, saya ketemu alamatnya, kemudian saya pergi ke rumahnya. Itu rumahnya Bu Titis itu besar sekali. Jadi gerbang tinggi, kemudian besar rumahnya itu. Saya mencet bel, datanglah seorang perempuan sepuh, nenek-nenek itu mengintip itu loh. Dan tanya, Mas siapa? Saya bilang saya Joni Arinata dari majalah Sastra Horizon. Kemudian mau ketemu Mbak Titis Basino. Saya bilangnya Mbak karena saya belum tahu kan. Mbak Titis Basino. Nah, kemudian dia buka pintunya. Saya dipersilakan mengikuti dia ke ruang belakang. Jauh dari depan gerbang itu, kalau saking besarnya rumahnya, itu sampai ke ruang belakang. Nah, kemudian ibu-ibu sepuh yang sudah nenek itu masuk ke dalam, membawa minuman. Keluar lagi membawa minuman, dan kemudian dia duduk di depan saya. Saya nunggu kan. Dia bilang, silakan Mas, diminum. Saya minum. Kok lama sekali nih Mbak Titis ini, kok nggak keluar-keluar itu. Nah, ini saya tanya, Bu, Mbak Titisnya ada toh?
Oh ya ada saya katanya. Udah dari tadi ya. Udah dari tadi. Saya wah semakin kaget, semakin penasaran saya kan. Bagaimana orang sesepuh itu bisa melahirkan novel setiap bulan? Saya tanya. Saya itu penasaran dari dulu. Mohon maaf tadi saya menyapanya Mbak, soalnya di bukunya kok masih muda ya. Iya, banyak yang tertipu kok Mas Joni katanya. Itu kan foto saya waktu muda. Kemudian dia bercerita. Jadi saya kan tanya, kok bisa Bu Titi kok bisa menulis satu bulan satu novel itu bagaimana? Ya, dia kan bercerita kemudian. Dulu kan saya dulu pramugari Mas Joni di Garuda. Jadi kemudian penerbangan tugasnya adalah ke Eropa. Jadi penerbangan internasional. Nah, untuk mengisi kekosongan kan terbangnya kan berbelas-belas jam. Jadi saya selalu membaca novel. Jadi setiap penerbangan saya selalu membaca novel baru. Sehingga dalam masa bakti dia hampir 30 atau 40 tahun di Garuda itu, dia sudah menghatamkan beberapa ratus novel dari berbagai bahasa. Nah, kemudian ketika pensiun, suaminya meninggal. Pak Sri Purnomo itu suaminya Bu Titis itu meninggal. Bu Titis sendiri usianya sudah 70 waktu itu. Pak Sri Purnomo meninggal. Pak Sri Purnomo itu arsitek. Nah, dia dengan sangat sedih. Wah, saya itu sedih sekali. Jadi hampir seluruh kisah hidup dari mulai perkenalannya dari mulai dia menjadi pramugari, kemudian berkenalan dengan Bapak Sri suaminya Pak Sri Purnomo, itu kemudian semuanya terbayang waktu itu. Seluruh gambaran dari muda sampai kemudian menikah, punya anak, punya cucu itu terbayang semuanya dengan penuh kesedihan. Dan kemudian saya punya pikiran, kalau itu saya ingin kisah-kisah hidup saya itu juga bisa dibaca oleh orang lain. Nah, kebetulan kan saya sudah khatam ratusan novel, Mas Joni. Makanya saya kemudian belajar menulis. Nah, saya belajar menulis itu setiap hari, Mas Joni. Dari mulai, jadi saya biasanya bangun jam 3. Nah, kemudian saya sholat tahajud, menunggu subuh. Nah, setelah sembahyang subuh sampai jam 9 itulah waktu saya menulis. Jadi kalau subuh itu jam 5, maksudnya setelah sholat subuh itu jam 5, berarti kan 6, 7, 8, 9 itu 4 jam berarti kan? 6, 7, 8, 9, 4 jam. Jadi itu waktu dia untuk menulis tidak boleh diganggu-gugat. Karena apa Mas Joni? Saya hanya punya waktu jam 9 karena begitu jam 9 ke atas nanti cucu-cucu saya datang. Nah, kemudian saya punya kesibukan untuk merawat tanaman, untuk ngantar cucu kemana. Nah, jadi saya hanya punya waktu dari mulai subuh sampai jam 9. Ketika awal-awal belajar menulis, itu Mas Joni, 1 halaman saja, saya susah payah. Sampai kemudian 1 minggu hanya bisa 1 halaman setiap hari. Kemudian minggu kedua baru bertambah menjadi 1 halaman, minggu ketiga baru 2 halaman, minggu keempat 3 halaman, minggu kelima terus bertambah Mas Joni. Nah, kemudian sekarang ini kenapa, kalau pertanyaan Mas Joni kenapa setiap bulan saya bisa mengeluarkan 1 novel? Karena saya setiap kali duduk dari subuh sampai jam 9 saya sudah bisa menulis 20 halaman. Jadi kalau novel itu hanya 100 halaman, saya bisa merampungkannya 1 minggu. Dan yang 3 minggu itu bagian editing, kemudian penyempurnaan. Jadi bukan 3 minggu nulis ya, 1 minggu nulis, Mas. Nah itu. Wah, saya kagum sekali itu.
Benar-benar ya. Mas Joni, kita nih waktunya sayangnya ya terbatas, tapi mudah-mudahan Mas Joni nanti masih berkenan untuk jadi guru kita ya. Jadi nanti insya Allah dicolek-colek lagi ya Mas ya, biar berbagi ya ke teman-teman ya. Itu Gilang udah girang tuh ya. Mas Joni, by the way, yang terakhir tadi pertanyaan Asma. Yang membuat itu kan motivasi pasti kuat tuh. Apa sih gitu? Mas Joni melihat harapan di dunia baru itu, di dunia menulis. Nah, karena di satu sisi kan Mas Joni merasa misalnya, oh gue nggak cerdas, gue nggak pinter gitu kan, gitu. Jadi kekuatan apa yang bikin Mas Joni benar-benar bertahan berlatih selama 1 tahun itu dan banyak membaca? Mbak Asma. Jadi saya ingin mengubah nasib. Jadi itu motivasi dasar saya. Karena apa? Karena ketika saya membayangkan masa depan ya, seorang buruh kasar, tidak punya masa depan. Kemudian saya juga punya impian pengen beristri. Kemudian saya juga kadang-kadang kan nonton film-film kekinian yang di gedung bioskop itu, melihat bagaimana orang-orang kok begitu berbahagia, kemudian punya harga diri. Itu yang memotivasi saya. Sehingga saya tahan untuk berproses melebihi yang lain. Nah, ingin mengubah nasib, kemudian ingin mengubah nasib, ingin menjadi seseorang yang dihargai lah. Karena kan kalau saya terus menerus begitu, siapa yang mengenal saya, siapa yang menghargai saya. Jadi itu motivasi awal. Tentu saja motivasi itu kan kemudian berkembang, Mbak Asma, seiring dengan bacaan ya. Ketika awal-awal saya hanya belajar dari memindahkan kejadian sehari-hari, kemudian saya banyak membaca buku dan akhirnya referensi itu melengkapi tulisan saya, melengkapi kedalaman tulisan saya, sehingga tidak hanya sebatas kejadian-kejadian yang saya lihat di sekitar, tetapi juga saya bisa lengkapi dengan isi di dalamnya. Nah, itu seiring dengan meluasnya bacaan, melulu menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna, yaitu ya kalau dalam bahasa Islamnya saya bisa berdakwah lah. Contoh begini Mbak Asma, saya menulis cerita pendek Necrophagus judulnya, itu juga dapat di kumpulan di Kompas ya, tapi bukan penghargaan utama. Nah, itu adalah cerita tentang seorang pelacur. Jadi saya hanya memotret kamar pelacur, karena waktu itu waktu saya jadi penarik beca, saya sering mengantar langganan ke tempat pelacuran, dan saya kenal beberapa pelacur dan saya mengenal kamarnya. Nah, saya hanya betul-betul hanya memotret latar saja, hanya latar. Jadi tanpa pendalaman tokoh, tanpa macam-macam. Saya hanya latar saja. Saya ibaratkan pena saya sebagai kamera. Jadi saya memotret kasurnya, kasur yang ditutupi oleh spray berbunga yang harum itu sebetulnya menyimpan kasur yang busuk. Jadi kasur yang tadinya 40 cm karena sudah bertahun-tahun ditumpahi oleh banyak cairan mengempis menjadi 20 cm. Dan saya gambarkan di latar itu, kalaulah itu kasur itu diperas, mungkin akan ada berember-ember cairan di sana. Nah, kemudian spray itu saya larikan di bawah spray di kolong. Saya gambarkan bagaimana kecoa-kecoa, ratusan kecoa yang selalu yang berumah di sela-sela dipan itu, kalau malam dia akan berpesta untuk menjilati sisa-sisa mabuk. Sisa-sisa setiap disapu hanya disapu ke kolong. Kemudian pecahan-pecahan bekas minuman keras, kemudian dan terutama itu kondom-kondom dan celana-celana dalam yang masih meneteskan cairan itu diserap oleh ratusan kecoa, yang kecoa itu menjadi gemuk. Nah, kemudian latar ketiga saya larikan ke sudut ruangan. Di sudut ruangan itu ada satu ember tempat mencuci. Jadi setiap pelanggan yang datang
itu selalu mencucinya di sana, dan itu hanya diganti ketika tutupnya jam 2. Nah, padahal ember itu mencuci berbagai macam barang yang sudah dipakai itu. Jadi ada barang yang milik tentara, milik mahasiswa, milik pegawai negeri, milik pelajar, milik tukang becak, milik itu berbagai macam-macam barang di situ, hanya dicucinya di situ. Dan termasuk juga milik pelacur itu. Nah, hanya 3 poin yang saya gambarkan di dalam cerita tadi. Itu yang kalau baca ya Mas ya. Nah, kemudian orang ketika itu dimuat di Kompas, Kompas itu kan oplahnya waktu itu sekitar hampir berapa ya? Ya jutaan. Ketika karya itu dimuat, Mbak Asma, itu banyak orang yang jijik. Ini banyak, artinya dulu seniman-seniman masih banyak yang ngawur ya. Banyak yang kemudian yang langsung menegur saya adalah orang yang saya kenal gitu. Kemudian dia mengatakan mengumpat, kamu itu kurang ajar. Setelah membaca cerita pendekmu itu, aku jadi jijik ke tempat pelacuran. Dalam hati saya, memang itu maksudnya. Bayangkan kalau Kompas itu menurut penelitian itu 10% yang membaca fiksi, 10% dari 20 juta saja, atau dari 5 juta lah, itu sudah berapa ratus ribu. Padahal setiap hari orang mendengar bagaimana bahayanya pergi ke pelacuran, bagaimana dosanya orang yang berzina dan segala macam, itu kan keluar masuk. Tetapi saya bisa menyumbangkan sesuatu tanpa harus menyebutkan ayat, tanpa harus menyebutkan tentang dosa dan segala macam. Saya hanya menggambarkan latar saja. Orang kemudian merasa jijik untuk pergi ke sana. Itu kan bagi saya itu dakwah. Dan itu saya sadari kemudian bahwa ternyata menulis itu tidak hanya saya bisa menghasilkan uang, tetapi juga bisa dengan ada tujuan tertentu yang lebih luas lagi, dan itu membuat bahagia. Betul. Ya, terima kasih Mas Joni Aryadinata. Wah, kita senang banget ya dapat ilmunya Mas Joni. By the way, aku fans loh sama kamu tuh udah lama loh. Jadi aku baca cerpen-cerpenmu itu, yang Malaikat Tak Datang Malam Hari, yang Air Kamera, yang Kali Mati. Terus satu hal ya tentang cerpen-cerpen Joni Aryadinata. Nanti Bahrul kalau bisa, kalau japri Mas Joni langsung kasih akunnya biar Mas Joni juga sharing cerpennya. Jadi ada akun Mas Joni di aplikasi KBMF Mas, di Google Store ya. Biasanya boleh. Biasanya narasumber itu langsung sudah dibuatkan nama akunnya. Jadi nggak akan ada yang nama Joni Aryadinata ya. Karena itu yang saya kurang Mbak, kurang update Mbak, yang namanya. Nanti bisa dibantu Mas. Saya kan tadi dengar penjelasan dari siapa Mas Kang siapa? Kang Tendi. Wah, itu saya terpukau. Loh, sejauh itu ya sekarang para penulis. Saya blog saja tidak punya. Wah, itu sudah masa lalu. Itu Mas Joni. Bisa dibantu ya. Mbak Asma. Boleh dong Mas Joni, kalau misalkan cerpennya dimuat di KBMF boleh nggak sih? Oh ya boleh. Nah itu keren banget kalau misalkan masuk. Kan, dibuatkan akunnya. Dan satu hal ya, siap-siap ya yang baca cerpennya Joni Aryadinata ya. Itu cerpennya itu bikin stres, tiba-tiba dunia gelap, tiba-tiba kita butuh oksigen. Itu yang Asma rasakan ya baca cerpennya Mas Joni ya. Jadi Mas Joni terima kasih sudah berbagi dan kasih bonus beneran ya 2 kali 15 menit ya perpanjangan waktu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nggak kapok. Nanti kapan-kapan ya kayaknya kita boleh juga nih Bro Bahrul atau Tendi, kita punya mungkin nggak 1 jam, 1 jam setengah ya kalau Mas Joni oke. Boleh. Lagi misalnya ini cara Joni Aryadinata menulis cerpen gitu loh dari awal sampai akhir ya, itu menurut saya keren sih. Ada fans baru nih Mas Joni, saya fans baru Mas Joni. Ya, jadi terima kasih Mas Joni Aryadinata, terima kasih sudah menjadi guru bagi Asma dan kami semua ya. Kapan-kapan kita undang juga gurunya ya Nusa Nugroho ya. Mas Nusa Nugroho. Ya, sama-sama. Terima kasih, saya juga senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman
Semoga silaturahim ini terus terjalin gitu. Jadi saya sangat suka sekali. Dan saya ingin sekali juga update seperti Mas Asma. Mas Joni, nanti naskah-naskahnya kalau ada yang mau ini bisa dibantu ya Bro Bahrul ya. Jadi naskahnya bisa nanti bisa dibantu ya email nanti biar yang uploadnya. Jadi Mas Joni nggak pusing gitu ya. Dan jangan lupa buat KBMF nanti kalau ada para guru yang bukunya dimuat pop-up-nya ya, diiklankan pop-up-nya Mas Joni. Siap. Terima kasih sekali. Teman-teman bisa belajar dari banyak karya-karya yang bagus ya, selain karya-karya yang misalnya hits ya di KBMF. Ya jangan lupa hari ini Assalamualaikum Beijing tayang di hari pertama tayang di KBMF ya, bukunya udah nggak ada Mas Joni. Jadi yang buku nggak ada tuh Bidadari Untuk Dewa udah habis belum cetak ulang. Assalamualaikum Beijing udah habis. Jadi Asma taruh di versi digital booknya di KBMF ini gitu ya. Dan silakan teman-teman lihat karena Assalamualaikum Beijing itu sederhana pasti, jangan dibandingkan dengan karya Joni Aryadinata ya. Oh ya enggak lah. Enggak, Basma jangan begitu. Enggak, karya-karya Basma itu juga punya pembaca-pembaca yang spesial. Yang tidak bisa saya jangkau. Terus terang tidak bisa saya jangkau. Terima kasih Mas Joni. Jadi salah satu yang menarik buat Asma di Assalamualaikum Beijing ini adalah bahwa ini novel pertama, bukan film pertama, tapi film keempat ya. Ma Ingin Naik Haji, Rumah Tanpa Jendela, ya film keempat ya, adaptasi karya keempat. Tetapi Assalamualaikum Beijing novel adalah novel pertama yang dipinang oleh 5 produser bahkan sebelum terbit. Jadi baru Asma sosialisasi kutipan-kutipan yang Mas Joni ya, kemudian main sosial media gitu. Itu 5 produser, baik telepon langsung, kemudian mereka mereka email, kirim email Asma gitu, untuk bisa memfilmkan Assalamualaikum Beijing ini. Nah, yang menariknya lagi adalah bahwa setelah hari pertama filmnya tayang, waktu itu sekitar Asma lupa ya 39.000 penonton, untuk ukuran dulu tuh bagus Mas gitu. Dan kemudian jadi 7 film terlaris tahun film paling box office tahun 2013 ya. Setelah itu saya hari pertama itu MD Pak Manoj langsung nelfon ya, kemudian Rapi Film langsung nelfon ya, dan beberapa PH lain, dan Asma mengantongi dalam bulan itu mungkin sekitar atau minggu itu ya, mengantongi sekitar 5 kontrak film berikutnya. Jadi ini dari Assalamualaikum Beijing. Jadi buat Asma tadi Mas Joni juga Asma cerita di Assalamualaikum Beijing itu ada bagian pengantar kilas baliknya gitu ya. Apa yang buat menurut Asma barangkali bermanfaat proses behind the book-nya ya, buat teman-teman yang juga bercita-cita insya Allah one day kalau sekarang karyanya Habibur Rahman, Andre Hirata, insya Allah one day gitu ya karyaku juga insya Allah diadaptasi ke ranah yang lain ya. Jadi semangat buat teman-teman semua. Mas Joni menunggu karyamu ya, termasuk yang Anida tuh bahasannya pasti bermanfaat banget buat teman-teman yang pengen belajar nulis. Kalau masih ada filenya ya, silakan Bro Bahrul di follow up ya. Mudah-mudahan jangan lupa kalau nanti karya Mas Joni hadir di sini, kita jangan lupa follow. Mas Joni, sosial medianya dong kalau buat teman-teman yang ingin interaksi langsung. Saya hanya punya Facebook, Mas. Instagram. Instagram saya itu ada, tapi kok ya itulah. Aku mention tadi loh. Ya mungkin ke depan mungkin saya harus belajar banyak dari teman-teman ya, bagaimana cara untuk supaya aktif di media sosial. Sementara ini saya lebih banyak aktifnya hanya di Facebook. Oke, ya buat teman-teman semua nanti kotak-kotakan sama Mas Joni Aryadinata ya. Dan insya Allah kita ini bukan yang pertama dan terakhir ya, kita akan mendapat kesempatan lain untuk mendapatkan lagi beliau, dan kita akan belajar lebih banyak. Jangan lupa yang belum download KBMF ya, dibandingkan aplikasi kepenulisan yang lain, yang lolos kadang-kadang masih ada, makanya kita butuh lebih banyak mata untuk mengawasi. Tapi KBMF ini punya komitmen anti ya porno literasi ya, atau pornografi untuk yang covernya. Jadi silakan kalau ada yang gimana-gimana dilaporkan. Kalau belum ditindaklanjuti, laporkan lagi, karena kerjaannya teman-teman KBMF ini banyak banget yang naskah yang masuk tuh banyak banget. Jadi kadang-kadang terabaikan, bukan sengaja mengabaikan atau membiarkan ya. Jadi kami menunggu karya-karya Mas Joni Aryadinata dan kesempatan yang lain ya. Jangan lupa buat teman-teman, pekan depan saya kira Aditya Guma yang akan hadir ya. Iya, pekan depan Aditya Guma
Kemudian akan hadir Pak Sunil. Saya seneng banget akhirnya ada produser yang mengiyakan gitu ya. Iya. Sunil Samtani itu dari Rapi Films ya, dan filmnya Pengabdi Setan ya, itu salah satu yang terlaris. Kalau buat saya bukan soal horornya, tapi bahwa itu film horor yang bagus. Ya, itu film horor yang istilahnya nggak menjual paha dada dan sebagainya gitu ya. Jadi kita akan ngobrol dari kacamata produser dan produser beneran yang akan hadir. Jadi jangan lupa ikuti terus Belajar dari Bintang, persembahan KBMF, tinggal datang, nggak pakai bayar, ini gratis ya. Jadi silakan dimanfaatkan, dan di hari ini buat teman-teman yang terlambat bisa diikuti di KBM Academy ya, dengan cara download aplikasi KBMF. Kita akan foto bareng Bro Bahrul dengan Mas Joni. Ya, kita foto bersama dulu teman-teman semua ya. Manfaatkan momen. Atau sesi Asma. Ya. Salam literasi. Oke, silakan dinyalakan kameranya bagi yang belum ya. Kita bagikan momen malam hari ini, dan silakan juga sambil screenshot di HP masing-masing ya. Oke, siap. Hitungan 3 teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sebentar di layar kedua. Oke, hitungan 3, 1, 2, 3. Ya. Oke, terima kasih. Ya, saya tutup kalau kayak gitu, kalau begitu ya, Bro Bahrul ya. Sekali lagi Mas Joni Aridinata, sehat-sehat terus, salam buat keluarga ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim bertatap muka lagi, dan mudah-mudahan bisa jalan lagi ya, dari satu sekolah ke sekolah yang lain ya, kampanye literasi. Dan buat teman-teman semua, stay safe, jaga kesehatan, kalau bisa 2 pekan ini tidak kemana-mana ya. Mudah-mudahan ikhtiar kita bisa membantu memutuskan mata rantai ya COVID yang saat ini makin gila-gilanya. Kayaknya setiap hari ada aja kabar duka dari teman ya, dari grup WhatsApp dan lain-lain. Jadi stay safe semuanya, baik-baik ya. Jangan lupa dipraktekkan yang tadi sudah disampaikan Mas Joni Aridinata. Kita berjumpa lagi dalam edisi berikutnya Belajar dari Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.